Seorang wanita lanjut usia yang dirawat di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tulang Bawang meninggal dunia karena positif COVID-19. Korban berusia 72 tahun, warga Kecamatan Banjarmargo Tulang Bawang. Menurut tim medis, korban memiliki penyakit penyerta. Awal masuk rumah sakit, korban reaktif COVID-19 dan setelah dilakukan tes usap, hasil positif COVID-19. Korban sempat dirawat di ruang isolasi selama 2 hari, namun akhirnya meninggal dunia. Proses pemakaman korban menerapkan protokol kesehatan oleh tim medis dan dijaga ketat oleh polisi. Pasalnya, pihak keluarga tidak menginginkan korban dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Dari data di Dinas Kesehatan Lampung, penularan COVID-19 di wilayah Tulang Bawang masih mencemaskan. Data hari Rabu 16 Juni 2021, Kabupaten Tulang Bawang juga masih berada di status zona oranye COVID-19. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 di wilayah ini 299 orang dengan angka kematian 21%. Sementara untuk jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Lampung sebanyak 19.763 pasien dengan angka kematian 1.096 pasien. Setiap harinya, penambahan jumlah pasien COVID-19 di Lampung rata-rata mencapai 40 orang. Pihak Dinas Kesehatan Lampung mengimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan meski sebagian telah divaksin. Mustaqim laporkan dari Tulang Bawang. Marilah kita. Dinas Kesehatan Bandar Lampung Rabu pagi membuka posko vaksinasi gratis di lapangan Saburai Bandar Lampung. Vaksinasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum usia 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Vaksinasi di tempat terbuka ini bagian rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Jadi Bandar Lampung yang ke-399 tahun. Vaksinasi di lapangan Saburai ini hanya dibuka sehari saja pada hari Rabu kemarin. Vaksinasi ini diberlakukan hanya bagi warga yang berKTP Bandar Lampung. Warga yang akan divaksin hanya diminta menunjukkan KTP saat pendaftaran. Mereka yang telah divaksin mengatakan vaksin COVID-19 tidak berdampak negatif. Tahu dari mana Bu info vaksin di sini? Bu RT. Oh Bu RT ya. Gimana Bu setelah divaksin Bu? Belum divaksin Bu ya? lagi nunggu mau divaksin. Khawatir nggak Bu? Takut nggak Bu? Enggak ya. Kenapa Bu? Kenapa Bu mau divaksin Bu? Biar sehat ya Bu. Pertama untuk syarat haji, kedua untuk sehat. Bu gimana Bu tadi Bu suntiknya? Sakit nggak Bu? Enggak. Ada efek-efek nggak Bu? Ya enggak tahu ya Bu. Belum ya lagi. Iya, sebenarnya kan obatnya belum jalan. Nggak takut ya Bu ya divaksin Bu? Enggak. Dari data di Pemkot Bandar Lampung, 330.000 warga telah divaksin. Target warga yang divaksin yakni 770.000 orang. Untuk percepatan vaksinasi, pihak Pemkot Bandar Lampung dalam waktu dekat akan menggelar program vaksinasi di sejumlah tempat. Selain di puskesmas dan kelurahan, vaksinasi juga akan dilaksanakan di markas Kodim dan Polres. Ini sekitar 1.000 ya yang akan kita lakukan di sini, tapi secara bertahap. Dan nanti insya Allah minggu depan kita akan mengadakan di 3 tempat, 3.309. Jadi di kantor Wali Kota Bandar Lampung 3.309, di tempat Pak Dandim 1.000, di tempat Pak Kapolres nanti 1.000. Jadi semuanya 3.390. Petugas Dinas Kesehatan Bandar Lampung mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan program vaksinasi. Warga diminta tidak takut disuntik vaksin COVID-19 karena dijamin aman bagi kesehatan. Meski demikian, bagi warga yang sudah divaksin juga diminta agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya saat beraktivitas di luar rumah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagian polisi di Polres Tanggamus Rabu siang baru mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Mereka sebelumnya gagal mengikuti vaksinasi karena sejumlah alasan. Ada yang kesehatannya belum memungkinkan divaksin, bahkan ada yang baru sembuh usai terpapar COVID-19. Vaksinasi itu dilaksanakan di Aula Paramasatwika Polres Tanggamus. Selain personil Polres, ada sejumlah personil Polsek jajaran setempat yang juga ikut divaksin tahap pertama.
Polisi menjadi salah satu yang diprioritaskan divaksin karena profesinya berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Udah divaksin ya, Bu? Udah. Gimana rasanya? Rasanya pegel. Kayaknya takut tadi ya? Tadinya takut. Gemeteran tangannya. Terus sempet kaget. Ada 59 personil Polres Tanggamus yang belum mengikuti vaksinasi tahap pertama. Namun baru 50 orang yang bisa ikut vaksin karena 3 polwan masih hamil dan 6 orang lainnya sedang sakit. Targetnya 59. Adapun yang tidak bisa divaksin ada sekitar 9 orang dikarenakan 3 hamil dan 6 sakit. Jadi belum bisa divaksin. Mudah-mudahan ke depan bisa. Usai divaksin, para personil polisi itu diharapkan bisa kembali melayani masyarakat karena kekebalan tubuh mereka semakin meningkat dan terhindar dari penularan COVID-19. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Pihak Kementerian Desa sedang gencar menyosialisasikan pembahasan legalitas Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Hal ini terungkap pada rapat permintaan registrasi ulang seluruh BUMDes di Tulang Bawang yang diakomodir oleh Dinas Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan atau DPMKK. Tujuan registrasi ulang untuk mendistribusikan bantuan permodalan BUMDes dari pemerintah pusat tepat sasaran dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Untuk BUMDes yang tidak melakukan registrasi ulang, maka dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan permodalan usaha dari Kementerian Desa. Perubahan aturan tersebut berdasarkan Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran dan peningkatan pembinaan dan pembangunan pengadaan barang, jasa milik badan usaha milik desa dan milik bersama. Registrasi ulang terhadap BUMKAM menyesuaikan dengan aturan yang baru bahwa BUMKAM itu namanya harus BUMDes, kemudian semuanya harus terdaftar di kementerian. Nah, kedatangan kita ini adalah untuk mensosialisasikan dan memandu kawan-kawan supaya bisa berubah secara administrasi langsung online ke sistem kementerian. Modal BUMDes saat ini disokong dari alokasi dana desa dan bantuan dari Kementerian Desa. Sesuai peraturan pemerintah, jenis usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes yakni usaha simpan pinjam untuk usaha tani dan perdagangan, pengelolaan kios seperti kios pertanian dan perdagangan, pengelolaan air bersih, pengelolaan pasar, peternakan, dan sektor wisata desa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.